Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah memberikan kita aneka nikmat yang sekiranya nikmat itu ingin kita tuliskan. Sebanyak lautan kita jadikan tinta dan pepohonan dijadikan ranting, kering lautan habis pepohonan dijadikan ranting, tak habis nikmat Tuhan dituliskan. Itulah sehingga bersyukur merupakan ungkapan hati kita untuk menjadi hamba yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat mari kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ketika burung terbang di udara menyebutnya dengan Abdus Salam, Nabi yang ketika ikan berenang di laut menyebut Muhammad dengan Abdul Qahar, dan Nabi yang oleh manusia mengenal hakikat dirinya, mengenal Muhammad dengan nama Zatul Mahluk. Itulah di dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ma halaktul aflaka. Saudara-saudara kaum muslimin di mana saja Anda berada, tanpa terasa hari begitu cepat pergi meninggalkan kita. Balada-balada yang kita lalui, kisah-kisah yang kita telah lalui mulai 1 Ramadan sampai hari ini telah menghantarkan kita ke penghujung bulan suci Ramadan, di mana 10 terakhir Ramadan Tuhan mengadukan kita yang namanya itqu minan nar, pelepasan diri dari api neraka. Dan di akhir Ramadan Tuhan juga mempersiapkan sebuah malam yang sangat istimewa yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Apa sebenarnya Lailatul Qadar itu? Kenapa setiap tahun tidak habis diperbincangkan? Kenapa setiap saat orang membicarakan di media sosial, di diskusi-diskusi ilmiah, seminar-seminar, bahkan para ilmuwan mencoba untuk mengkaji rahasia di balik peristiwa malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Kalau kita mencoba mengkaji lewat kata demi kata, Al-Qadar berarti kadar. Kadar artinya ukuran atau timbangan. Kadar juga berarti kapasitas seseorang itu menerima pengetahuan, menerima hikmah di hatinya. Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh ukuran, malam yang penuh takaran. Makanya orang beriman yang melakoni ibadah di tengah malam, saat malam-malam ganjil di bulan Ramadan, saat hatinya terbuka untuk menerima kemuliaan Lailatul Qadar, maka di dalam jiwanya yang dalam akan penuh dengan kadar keimanan, kadar kecintaan. Itulah yang dimaksud salah satu dari ciri orang yang memperoleh karamah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu ketika kita mendapatinya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita hitung dalam matematika 85 tahun. Pertanyaannya, adakah di antara kita yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencapai usia 85 tahun? Kalaupun ada, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lailatul Qadar 1000 bulan, kalau kita beribadah dengan baik, bisa mencintai Allah dengan baik di malam itu, dan pintu langit terbuka, hati kita dibuka oleh Allah dan menerima hikmah, maka hakikatnya kualitas hidup kita sebanyak 1000 bulan atau 85 tahun. Sekalipun usia kita baru 40, baru 30 tahun, tapi kalau kita memperoleh karamah Lailatul Qadar, artinya apa? Kemuliaan menghinggapi diri kita 85 tahun lamanya. Saudara-saudara kaum muslimin di mana saja Anda berada, itulah sebabnya orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu siapa saja? Yang pertama adalah orang yang mempersiapkan hati dan jiwanya mulai 1 Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu
dipersiapkan mulai 1 Ramadan, bukan di akhir Ramadan. Mengapa? Karena orang yang mempersiapkan dirinya dimulai 1 Ramadan adalah orang-orang yang terpanggil untuk melaksanakan puasa. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa, bukan orang Islam. Kenapa? Karena Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah tidak mengatakan ya ayyuhal Islam, wahai seluruh umat Islam. Tapi Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Mengapa? Karena hanya orang beriman yang mampu melakoni puasa. Karena puasa itu ibadah rahasia. Hanya kita dan Allah yang tahu kita puasa atau tidak. Makanya karena dia adalah ibadah puasa, pahalanya pun dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu, kita puasa 1 bulan penuh, tapi ternyata setelah Ramadan kita tidak memperoleh apa-apa. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, begitu banyak orang yang berpuasa tapi tidak memperoleh apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Kaum muslimin di mana saja Anda berada, itulah secuil dari harapan kita sebagai umat yang beriman, bahwa untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita mempersiapkan jiwa kita dari awal Ramadan. Lailatul Qadar itu sebuah keistimewaan, ya. Bahkan beberapa tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, pernah kita dihebohkan lewat media sosial, lewat majalah, lewat tulisan, lewat koran, bahwa ada pohon di Jerman Barat, di Luxembourg, itu berbentuk kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Konon kabarnya di hari itu, di malam itu, penduduk melihat sesuatu yang jatuh dari langit dan menimpa pohon itu. Mungkin saja oleh mereka disebut pohon itu terkena dilimpahi kemuliaan Lailatul Qadar. Maka dari itu, saudara-saudara, mudah-mudahan puasa kita yang kita lakoni tahun ini di tengah pandemi corona yang masih melingkupi kita, yang masih mewabah di negeri kita, mudah-mudahan ini merupakan batu ujian buat kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman, iman kita sangat kuat. Tahun-tahun yang lalu kita bisa berjamaah di masjid, kita bersemangat. Mengapa? Karena kita rame-rame datang ke masjid. Tapi tahun ini ujian keimanan itu, kualitas iman itu sangat ditentukan oleh ketika kita beribadah sendiri di rumah. Mengapa? Karena beribadah sendiri di rumah itu adalah cobaannya yang sangat luar biasa, ujiannya sangat luar biasa. Maka dari itu tahun ini kita ibadah di rumah, ngaji di rumah, tarawih di rumah. Ujian cinta itu sangat berat. Maka berbahagialah kita di tengah wabah corona sebenarnya, sekalipun sebagai ujian dari Allah, juga merupakan kompetisi memperoleh cinta Allah. Mengapa? Karena tidak semua orang yang berada di rumah, beribadah di rumah, itu melakoni ibadah puasa sesuai dengan yang digariskan oleh syariat agama kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan memberikan kita karomah Lailatul Qadar yang bernilai 1000 bulan. Min alfi syahrin, nilainya 1000 bulan, kebaikannya 1000 bulan, dan mudah-mudahan setelah Ramadan kita menjadi orang yang lebih bijaksana, yang dulunya kita kikir menjadi dermawan, yang dulunya kita sombong menjadi rendah hati, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan seluruh rahmatnya kepada kita, kepada keluarga kita, kepada bangsa dan negara kita. Terima kasih. Wallahul waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.